Halo Bapak Ibu, kita dari kelompok Learn to Learn dan saya Jessica, ada Mei, Willy, dan jadi ini adalah bisnis plan kami untuk mata kuliah Technopreneurship, yaitu Learn to Learn. Secara summary-nya, Learn to Learn itu adalah sebuah website edukasi khusus untuk belajar bahasa online. Jadi di website Learn to Learn itu ada dua user, yaitu adalah tutor dan tuti. Tutor itu mendaftar sebagai pengajar dan tuti adalah orang yang mau belajar bahasa. Website itu mempertemukan tutor sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Tuti. Nanti Tuti bisa memilih tutor yang diinginkan. Yang membedakan Learn to Learn dengan platform lainnya itu ya udahlah Learn to Learn tidak menyediakan satu bahasa saja. Dan gitu juga Tuti bisa memilih tutor yang diinginkan. Selain itu juga dia ada banyak platform yang nyediain bahasa lain bahkan yang jarang. Selain itu, tutor yang bergabung dalam Learn to Learn itu juga dapat reward yang diberikan dan juga bisa ikut ke pertemuan-pertemuan besar seperti tutor-tutor lainnya di Learn to Learn. Target pasarnya dijadikan dua jenis konsumen, yaitu adalah tutor dan konsumen tuti. Tutor itu yang untuk orang yang mau mengajar, yang mempunyai keahlian dalam berbahasa, tapi tentu saja disertifikasi oleh TOEFL atau IELTS yang sudah resmi. Sedangkan untuk konsumsi tuti itu menargetkan ke anak-anak sampai dewasa yang tertarik untuk belajar bahasa. Lalu untuk market segmentation-nya sendiri, kami membaginya dalam 4 jenis, yaitu ada geografik, demografik, behavioral, dan psikografik. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada next slide. Untuk yang geografiknya ini, target kami untuk saat ini berfokus pada Pulau Jawa. Kami memilih Pulau Jawa sebagai target awal kami karena melihat permintaan terhadap jasa yang Learn to Learn tawarkan cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh populasi, latar belakang, maupun lingkungan masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Dengan menargetkan Pulau Jawa sebagai target awal, diharapkan Learn to Learn semakin dikenal ke seluruh Indonesia. Kemudian dari segi demografiknya, secara singkat kami menargetkan pada semua kalangan, baik dari segi gender, etnik, dan nationality. Untuk tutor lebih mengarah kepada orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas, baik yang berprofesi sebagai siswa, mahasiswa, freelancer, pekerja swasta, dan sebagainya. Kemudian untuk murid, kami membagi dalam dua kelompok, yaitu ada kelompok anak-anak yang berusia 4-16 tahun, dan kelompok dewasa yang berusia 17 tahun ke atas. Sedangkan dari sudut pandang income, kami menargetkan dari calon murid, yaitu yang kalangan menengah hingga menengah ke atas, karena ada berbagai pilihan paket belajar. Kemudian dari segi behavioral, untuk tutor kami memberikan reward dan reputation sehingga menargetkan tutor yang ingin meningkatkan reputasi dalam karir mengajarnya. Lalu terakhir psikografik, untuk yang tuti, kami menargetkan pada orang-orang yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Lalu untuk yang tutor, tentu saja kami menargetkan pada tutor yang ingin menambah pengalaman dalam mengajar sekaligus mendapatkan pemasukan. Banyak orang-orang yang tertarik berbahasa selain bahasa Indonesia. Ini untuk present situation-nya. Tidak bisa dihindari bahwa sekarang itu platform bahasa yang digunakan dalam media online itu banyak banget pensaingnya, yaitu adalah Udemy, Ruang Guru, Duolingo, dan Busuu. Cuma Learn itu hadir untuk menjawab pertanyaan orang yang ingin memilih tutor sesuai dengan kriteria kita. Tentunya ini bakal jadi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai keahlian ekstra dalam mengajarkan bahasa di platform Learn kita ini. Tujuan bisnis ini adalah agar kita bisa belajar bahasa online dengan lengkap dan mudah digunakan dan juga menciptakan wadah supaya orang-orang yang expert dalam bahasa bisa menggunakan skill mereka dan berbagi ke orang-orang yang mau belajar dan memilih tutor yang diinginkan sesuai kriteria. Tujuan pendanaan ini agar membentuknya struktur modal yang dapat memindahkan biaya modal yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan investor. L2L atau bantuan ini menjembatani tutor dan tuti dan memiliki keinginan untuk mengajar dan belajar bahasa dengan menggunakan teknologi online yang sekarang sudah berkembang pesat. Dengan banyaknya bahasa dan paket untuk dipilih, ada juga diskon yang bisa memudahkan tuti untuk memilih pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan. Baik, sekarang kami akan menjelaskan positional map dari Learn to Learn itu sendiri ya. Bisa dilihat terdapat dua sumbu. Pertama sumbu X yang menjelaskan ragam bahasa yang dimiliki oleh platform. Kemudian sumbu Y menjelaskan komunikasi dua arah yang dimiliki oleh platform. Bisa dilihat bahwa Learn to Learn sangat memiliki banyak ragam dan memiliki fitur komunikasi dua arah yang tinggi dibandingkan oleh platform lainnya ya, seperti Duolingo, Ruang Guru, Busuu, dan Simply Learn Japanese. Nah, kemudian kami akan membahas 4P. Yang pertama adalah produk. Di sini produk yang kami sediakan ada dua
bagian yang pertama anak-anak dan dewasa, di mana masing-masing dibagi lagi menjadi 2 paket, yaitu ada daily dan ada native. Daily ini adalah kelas untuk bahasa sehari-hari dan native ini untuk lebih expertnya. Nah, di masing-masing paket ini terdiri lagi 3 paket yang dibagi berdasarkan harganya, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Kemudian price, break-even analysis. Yang pertama, price adjustment. Harga jual produk ditentukan dari biaya operasi perusahaan dan berdasarkan pemasukan segmentasi pasar yang sudah ditentukan. Lalu discount and analysis. Diskon diberikan kepada tuti yang membeli paket belajar lebih dari 1. Sedangkan untuk tutor akan diberikan tips sebagai bentuk award atas pencapaian mereka. Lalu segmented pricing, harga produk dibagi menjadi beberapa segmentasi, yaitu untuk user anak-anak dan dewasa. Kemudian untuk user tersebut dibagi lagi menjadi kelas bahasa daily dan native. Lalu psychological pricing, penetapan harga sudah ditentukan dengan memperhatikan income konsumen dan biaya pengelolaan learn to learn sehingga tidak akan menitik beratkan terhadap satu pihak saja. Lalu promotional pricing, biaya promosi sudah dihitung dalam biaya pengeluaran perusahaan. Promosi lebih banyak dilakukan dengan digital marketing. Selanjutnya akan dibahas mengenai place. Nah, lokasi kantor akan berpusat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lalu lokasi belajar mengajar akan diadakan secara online ya, karena kita platformnya berbasis online. Nah, ini ada contoh ilustrasi kantor. Selanjutnya promotion. Promosi akan dilakukan secara digital ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Contohnya seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh poster yang akan kami pasang. Lalu struktur organisasi. Tentu saja yang paling atas adalah CEO. Lalu CEO akan membawahi 4 divisi. Yang pertama, Business and Product Development, yang akan membawahi marketing team. Lalu IT Manager, yang akan membawahi web dan app developer, UI UX designer, dan IT support. Lalu Human Resource Manager akan membawahi HR staff, dan Finance Manager akan membawahi finance staff. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai biaya dalam Learn to Learn. Yang pertama itu operation plan ataupun fixed cost, biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan Learn to Learn. Dapat dilihat di sini ada beberapa item yang dibutuhkan seperti komputer dan desk setup, biaya pembuatan platform, printer, telepon, lemari, meja kerja, dan pompa galon elektrik dengan total keseluruhan di angka 176.925. Dapat juga dilihat mengenai jumlah atau unit yang kami butuhkan beserta dengan harga per unit yang kami butuhkan juga. Selanjutnya adalah biaya operasional per bulan yang akan dikeluarkan oleh Learn to Learn. Dapat dilihat di sini ada beberapa keterangan yaitu dari mulai biaya air, listrik, alat tulis kantor, air minum, biaya internet, biaya telepon, sewa kantor, gaji pegawai dimulai dari CEO, manajer per divisinya, karyawan tiap divisi, dan biaya tip tutor yang akan diberikan kepada tutor sebagai bentuk reward ataupun apresiasi. Kemudian ada biaya marketing seperti endorsement, Instagram, Facebook, dan YouTube Ads. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya maintenance website termasuk hosting di angka 170.215. Dapat dilihat juga jumlah item yang akan kami butuhkan per keterangan dan harga per unit yang akan kami butuhkan juga. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan financial feasibility. Dilihat bahwa revenue dari hasil perhitungan yang kami dapat itu adalah di angka 180.262.500 ribu rupiah dengan profit per bulannya itu di angka 10.047.500 rupiah dengan profit per tahunnya di angka 120.570 ribu rupiah dengan BEP 1,4 tahun. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan ke revenue projection. Dapat dilihat bahwa di sini kami menargetkan populasi yaitu di Bandung, Jakarta dengan menggunakan historical population di tahun 2018 untuk melihat 10 tahun ke depannya. Dari populasi yang kami proyeksikan ini, kami menghitung addressable market ataupun AM untuk melihat persen populasi yang akan kami ambil dari populasi yang sudah kami proyeksi, yaitu sebesar 40%. Karena di sini kami melihat bahwa target konsumen Learn to Learn ini tidak terbatas, dalam arti semua kalangan dapat menjadi konsumen
learn to learn. Kemudian kami menghitung total market, di mana kami mengambil persen dari AM-nya itu sebesar 10%. Kemudian kami menghitung market share yang kami gunakan sebagai benchmarking ataupun perbandingan dari kompetitor les bahasa privat offline sebesar 50%, kompetitor dari Udemy sebagai les bahasa online sebesar 20%, kemudian dari kompetitor IF online les bahasa Inggris online juga yaitu sebesar 20%, dan learn to learn itu sebesar 10%. Kemudian kami mendapatkan revenue total sales di angka dapat dilihat pada berikut. Kami mengasumsikan bahwa total paket yang terjual per tahunnya itu adalah 1.000 paket bahasa. Kemudian dengan harga jual yang kami asumsikannya itu di angka 3 juta. Dapat dilihat bahwa revenue per tahun yang kami dapat itu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah di operating expenditure projection. Dari revenue yang kami sudah dapatkan sebelumnya, kami melakukan perhitungan di mana kami menetapkan cost of goods sold-nya itu sebesar 25% dari revenue. Kemudian kami menetapkan selling administrative expenses-nya sebesar 10% dengan keterangan orders juga 5% dari revenue. Dengan kami menghitung total operating expenditures-nya itu di angka 2023 dapat contohnya dilihat bahwa sebesar 61.382.163 rupiah. Dengan dapat juga dilihat bahwa dari total operating expenditures ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya itu adalah CAPEX ataupun capital expenditure projection. Dari revenue yang sebelumnya juga kami menghitung working capital di mana kami menetapkan 10% per revenue yang sudah didapatkan per tahunnya. Di sini kami menghitung dengan menentukan fixed aset yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Kemudian kami sudah mendapatkan total capital expenditures di angka tahun 2023, contohnya itu di angka 15.345.541 ribu rupiah. Dan di tiap tahun juga dapat dilihat mengalami peningkatan. Baik, yang untuk terakhir itu adalah investment valuation. Di sini kami menghitung operating expenditures sebelumnya juga, kemudian ada capital expenditures, kemudian ada free cash flows untuk melihat NPV dan IRR-nya. Kemudian kami sudah mendapatkan hasil IRR itu sebesar 48,1% dengan NPV-nya itu di angka 700,448. Dapat dilihat bahwa hasil NPV kami yang hasilkan itu adalah positif dengan IRR juga cukup besar yaitu 48,1%. Dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwa bisnis plan yang kami rancang ini dapat dilaksanakan ataupun layak untuk dijalankan karena nilai NPV-nya itu adalah positif sehingga juga akan memberikan keuntungan bagi investor maupun perusahaan. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok Learn to Learn. Terima kasih.